Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di saat ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk grafik card Galak GTX 1050 Ti Exoc Extreme Overclock 4GB GDDR5 6 pin power PCI Express 3.0 ya guys. Untuk unitnya seperti ini boxnya. Ini box dalamnya udah saya keluarkan ya guys biar lebih ringan bila diangkat. Seperti ini untuk spesifikasinya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan buka unitnya. Ini box bagian dalamnya sudah saya keluarkan. Oke, kemudian untuk pelengkapannya di sini hanya ada manual book ya. Untuk kemasan Galak yang per 2018 kalau nggak salah per 2019 itu hanya mendapatkan seperti ini guys. Manual book, tidak ada CD dan tidak ada kabel sleeve-nya juga. Oke, ini ada setup booknya. Kemudian kita lihat untuk unitnya ya. Kita balik. Oke, jadi ini dilengkapi dengan dual fan khas dari Galak ya. Ini dual fan dan unitnya benar-benar masih kinyis-kinyis ya guys, kinclong banget. Ya sudah digunakan tapi minim banget untuk debunya ya. Benar-benar masih bersih banget, tidak ada karat ataupun korosi. Kemudian di bagian chipset PCI Express-nya juga masih kinclong, jarang dicopot-copot gitu, jadi tidak ada luka. Portnya ada DMI 1, DisplayPort 1 dan DVI-nya ada 2, DVI-D. Kemudian untuk pin power tambahannya di sini membutuhkan 6 pin power PCI Express ya. Oke, ini ada gold pipe-nya. Sudah solid kapasitor. Kemudian heatsink juga masih bersih banget di sini bagian sini. Kita lihat di bagian belakang. Ini untuk segel dari cahaya distribusi ya. Segel dari cahaya distribusi per 2018 bulan 8, jadi sudah habis per 2020. Segelnya masih utuh. Kemudian di bagian sini ada segel dari pabrikannya ya, warranty void if remove juga masih utuh. Oke, kita akan langsung tes unitnya dan kita akan benchmark ya guys ya. Oke guys, jadi untuk unit saat ini sudah terpasang di CPU saya dan di sini kita supply dengan 6 pin port tambahan ya, PCI Express-nya. Kemudian saya menggunakan port di bagian HDMI. Kemudian saya supply dengan PSU Coger CMX 700 watt 80 plus bronze ya. Kita akan nyalakan powernya guys. Oke, sudah nyala, sudah ada respon dari mouse menyala. Kita akan nyalakan listriknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita zoom. Mantap guys, mulus. Kita langsung ke display ya. Kinyis-kinyis. Display. Oke, sudah terdetek dengan baik. Mantap jiwa. Kipasnya juga silent ya, senyap banget guys. Oke, jadi ini sudah terinstall driver di PC. Jadi kita tinggal menunggu plug and play aja. Saya tes di 23 Agustus jam 11.30 siang guys, karena kebetulan barangnya baru aja datang ya. Oke, kita tunggu berapa saat sampai display terdeteksi dan kipasnya sangat senyap banget. Ini mic-nya saya arahkan ke kipas. Senyap guys, kanan kiri oke. Mantap. Kita tunggu sampai resolusinya berubah ya. Ya, resolusi sudah berubah menjadi Full HD. Mantap. Oke, jadi sudah terdeteksi dengan baik untuk drivernya. Kita cek di sebelah kanan bawah, di sini sudah ada logo Nvidia ya, berarti sudah terload dengan baik. Kita akan buka GPU Z dan HW monitor ya. Kita fokuskan ke grafik card aja. Baik. Seperti teman-teman lihat di layar, di sini deteksi 1050 Ti GP107 ya. Nvidia Galak tuh 10DE berjalan di 16 kali, shader 768 Unified, GDDR5 Samsung 4GB 128 bit. Saya menggunakan Nvidia versi 456.71 di Windows 10 64 bit. Untuk GPU clock dan default clocknya cocok ya. Semua fitur ada kecuali ray tracing. Kemudian untuk sensor saat ini suhu 32 derajat Celcius dan suhu terendahnya sama 32 derajat Celcius ya, mantap ya. Kita akan tes pertama menggunakan
ROG benchmark. Di sini kita akan aktifkan artifact scannernya ya. Loading dulu guys. Oke, kita enable, kita jalankan di 1080 guys. 51 fps ya di bagian atas ini guys, 52 fps. Teman-teman bisa lihat di layar, mulus ya. Dan untuk indikasi di kurvanya sini juga aman. Untuk artifact scannernya tidak terdeteksi, mulus ya jadinya ya, renderingnya lancar. Oke, suhu 50 derajat di 40% pengetesan guys. Stabil di 51 fps dengan GPU load di 99%. Sudah 1900 frame dalam 1 menit. Berapa skornya guys? 80% pengetesan, suhu 56 derajat. Masih adem banget ya guys. 56 derajat, 57 derajat, 90%. Tinggal beberapa saat lagi 100%. Kita submit ya. Sudah kita submit di layar. Oke, poinnya 3013 frame dengan stabil di 50 fps ya guys ya. Baik, kemudian untuk sensor kita coba lihat di sini. Untuk sensor suhunya kita rubah menjadi maksimal ya. Kita maksimalin aja. Oke, suhu GPU clocknya di 1759, memori clocknya 1752, suhu temperatur maksimalnya di 59 derajat, 58,9 ya. Average di 43 derajat. Saat ini sudah proses penurunan di 42 derajat dan terendahnya 32 derajat. Untuk GPU power TDP-nya di sini di 94,7 watt karena 6 pin power ya. Maksimal tuh kurang lebih di 100 watt untuk full loadnya, dan ini 94,7 watt. Average 62 watt dan saat idle hanya butuh 42,9 watt dengan minimal 42 watt ya saat idle ya. Oke guys, kurang lebih untuk tes pertama seperti ini. Akan saya screenshot terlebih dahulu guys. Oke, kita lanjut guys. Yang kedua kita akan tes menggunakan 3D Mark. Kita akan stress test dengan loop 20 kali loop 20 menit ya. Untuk tes pertama excellent ya hasilnya ya. Oke, di sini Windows 10 64 bit. Saya menggunakan prosesor Intel Core i5 dengan Nvidia GeForce GTX 1050 Ti dari Galak. Kita akan tes menggunakan Night Ride aja. Kita running. Please wait. Running benchmark. Collecting system info. Kita akan lihat Night Ride graphic test yang satu ya. Oke, kita mulai. Sip. Kita fokuskan di bagian bawah ya. 150 160 frame untuk loop pertama ini sudah terkumpul 2000 loop, 2000 frame ya maksudnya. Oke, semoga poin yang bawah bisa terlihat ya guys. Saya fokuskan ke arah situ soalnya. Kita tunggu. Kipasnya senyap guys. Ini sudah full load ini ya. Kurang lebih ini sudah full load. Jadi satu loopnya ini 1 menit, memakan waktu 1 menit. Sudah terkumpul 6000 frame. Mantap ya. Di 147 fps saat ini. 150 160 naik terus ya. Oke, hampir selesai 1 menit untuk loop pertama. Jadi ini terkumpul 8700 frame. Oke, mantap guys. Sudah lanjut ke loop kedua. Akan saya pause dulu recordingnya. Akan kita lanjutkan lagi di loop ke-20 ya. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Ini sudah loop ke-19 akhir. Akan beralih ke loop 20 ya, loop terakhir ya. Ya, ini loop terakhir guys, loop ke-20. Jadi untuk framenya kurang lebih rata-rata di 140, 150, 160 fps ya.
Kemudian untuk satu loopnya itu terkumpul 8.800 frame untuk satu loopnya. Jadi kalau 20 loop ya tinggal dikalikan 8.800 frame. Dan untuk kipasnya benar-benar senyap banget guys. Ini mic-nya saya arahkan lagi ya. Silent, senyap sekali ya. Dan suhunya juga adem banget guys. Suhu di seputaran hotspot di sini pun sangat-sangat adem. Padahal ini saya tes lakukan di jam 12 siang, menjelang 12 siang guys. Tapi kondisinya benar-benar istimewa. Karena grafik cardnya ini benar-benar terawat sekali ya. Tapi untuk lebih afdol kita lihat sampai tes ini selesai bagaimana, nanti kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah selesai, kita tunggu berapa sih performa dari grafik card ini. Loading result. Siap, mantap ya guys ya performanya. Masih di 99%. Oke, ini akan saya perbesar. Untuk burst loopnya itu di 148 fps, 148.31. Untuk base loopnya itu di 149.87 fps seperti itu. Oke guys, di bagian monitoringnya di sini kita coba lihat secara detail. Di angkatan pertama itu di suhu 41 derajat, kemudian GPU load 100%, 99% itu naik ke 60 derajat. Paling tinggi itu di 63 derajat, 64 derajat, sampai di 65 derajat dan 66 derajat. Stabil terus sampai selesai di 67 derajat ya guys, full load. Suhu paling tinggi dan stabil itu di 67 derajat Celcius. Kemudian untuk GPU loadnya itu di 99 dan 98% ya rata-rata ya. Oke, di sini untuk GPU frekuensinya di memory clocknya itu di 1752 MHz paling besar ya guys ya. Baik, mantap guys, untuk performa grafikanya itu benar-benar masih jos banget ya guys ya. Oke, untuk reviewnya kurang lebih sampai di sini aja guys. Akan saya upload untuk gambarnya di Instagram, teman-teman bisa lihat di Instagram Odiberry, dan videonya ini akan saya upload di YouTube Odiberry ya guys. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.